semuanya. Nah, Evelyn tertarik dengan dua nama. Evelyn mau langsung tanya ke Aldi ya. Ragnar dan Donitri yang cetak gol. Apa tanggapannya? Silakan Aldi. Ya, sedikit nambahin dulu. Gue sih cukup kecewa ya dengan Oman peringkat 79 tapi nggak memberikan apapun. Jelek, mainnya jelek ya. Gitu loh. Maksud gue, lu peringkat 79. Main lu sampah banget gitu loh. Nggak ada yang gini, jangan dianggap bahwa ya Indonesia belum teruji. Itu sebenarnya pujian juga gitu loh. Maksudnya kayak kita kan mengharapkan lawan peringkat 79 tuh, ayo dong tes kita dong gitu loh. Toh ini kita lagi mempersiapkan tim untuk masa depan gitu loh. Uji kita, tes kita, apa yang kurang dari kita gitu loh. Cuman Oman kayak, kok lu main sampah banget sih man gitu loh. Nggak memberikan apapun gitu, apalagi di final pass gitu kan. Makanya kalaupun nampak Emil Audero ini di luar save penaltinya juga jelek banget. Ini pelajaran untuk Eze ya. Jangan lagi lu step Eze over kalau lagi penalti. Iya. Kayak begitu kan. Simple aja udah ya. Simple aja gitu. Tapi Gabriel juga simple nggak masuk. Ya dong. Kebahas. Iya. Dan di luar itu, kalau tadi Evelyn bilang dua nama, Doni dan juga Ragnar. Sebenarnya gue ke Ragnar dulu. Okay. Ragnar dan juga Ole. Hebatnya apa mereka? Mereka benar-benar memanfaatkan space yang benar-benar dibuat sama Oman. Luas banget. Dan lu ketemu pemain dengan speed dan skill kayak Ole, bisa lebih dari 1 gol. Harusnya. Kemarin tuh Oman untuk peringkat 79 buat gue 79 beneran nih, kayaknya lebih layak Indonesia yang peringkat 79 gitu loh untuk kemarin gitu. Dan buat gue kalau soal Ragnar di game kemarin, gue liat mentality yang luar biasa dari Ragnar. Gimana lu fight, lu tahu nih pemain Timur Tengah, ya kan? Lu tahu pemain Timur Tengah, mereka biasanya kalau udah lead tengil. Kali ini ternyata kalau kita yang lead duluan, mereka bingung mau tengil gimana. Dan bener-bener nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi bener-bener final pass mereka ala kadar. Akhirnya begitu shot, bola datar, Emil tinggal save gitu kan. Cuman gue mengharapkan lebih dari ini gitu loh. Lu peringkat 79, ayo dong Indonesia disiksa dalam tanda kutip gitu loh. Bikin kita repot. Tapi karena kita mainnya bagus ini. Di luar itu juga mas, midfield kita oke, bagus. Cuman gue hitung 2-3 kali salah pas. Sama ini, kipernya yang gol pertama itu juga sebenarnya sangat bisa ditangkap. Iya gitu loh. Cuman bukan berarti gue nggak seneng 3-0. Cuman bahwa ini 79 beneran nih 79 gitu loh. Tapi Karena kalau menurut gue ya, si Hartman tuh menjalankan PR-nya dengan benar gitu. Jelas. Siapa yang emang layak lo double team, siapa yang lo layak lo triple team, emang betul-betul dipegang. Betul. Nomor 11, nomor 19, itu kalau lepas emang bahaya. Ya. Tapi benar-benar dijaga sehingga mereka nggak bisa bikin transisi. Kalau lu perhatiin mas, apa sih pressing dari Oman? Nggak ada juga. Jadi harusnya di midfield kita emang sesantai itu. Sesantai itu pun masih ada salah passing. Bukan, itu kan harusnya bisa menjadi evaluasi. Gue seneng kalau ada harus dievaluasi. Daripada lu menang udah gitu aja, ada harus dievaluasi, bagus gitu. Nah, kedepannya sih gue rasa dengan ada Donitri di sayap kanan, ini pemain yang bener-bener buat gue lihat luar biasa gitu. Dan lu di umur segitu, lu bisa curling shot sebagus itu. Wah. Dan gini juga kan ST kan udah resmi kan jadi pelatih Persija. Donitri itu. Nah, mudah-mudahan dia semakin mengkilat karena Gue kan inline ya. Apa yang dia sama Sintayong? harusnya inline lah Yeah, harusnya. Maksudnya Donitri ini kan juga yang dibawa sama Sintayong di Piala Asia U23 kan. Yeah. Walaupun saat itu memang dia masih kalah bersinar dengan Pratama Arhan. Tapi kita lihat kemudian dia di Persija bisa prospeknya berkembang dan dengan gila Donitri. ST masuk itu kan artinya dia udah tahu lah nih orang seperti apa. Iya. Mudah-mudahan lebih berkembang lagi. Iya, gue kalau tadi disebut nama yang paling ngena di gue gitu, Donitri sih. Karena terakhir pemain yang biasa main di back kiri, terus ditaruh di sayap kanan, terus bagus, Bukayo Saka. Langsung keluar Lu ya. siapa lagi? Iya, betul. Gareth Bale Kiri. baru di Madrid pindah ke kanan, ya kan? Bagus juga gitu. Artinya kalau lu biasa back kiri, artinya lu punya kaki kiri yang bagus dan lu taruh di kanan, berarti pelatih punya kepercayaan bahwa lu punya shoot yang bagus dan dilakukan sama Donitri. Nggak gampang. Di usia semuda itu, lu main di timnas dengan riuh rendah supporter yang segitu besarnya, harapan timnas yang juga luar biasa, lu bisa excel sebagus itu. Donitri, luar biasa. Transisi smooth excellence. Iya, boleh nggak sih nanti si next time gitu kalau uji coba lawan tim Eropa yang itu di dia. luar Bulgaria ya, Bulgaria kan jelek sekarang. Maksud gue cari lawan Italia gitu loh, yang sama-sama nggak masuk World Cup. Ya pokoknya yang benar-benar berat lah, yang benar-benar kita diuji gitu ya. Kalau itu kita bayar berarti kan? Ya, gue nggak ngerti ya. Jujur gue nggak terlalu tahu. Cuman maksud gue, ya kalaupun bayar ya udahlah. Maksudnya lu kan ngapain ngumpulin duit banyak-banyak, tapi toh juga
nggak dapet apa-apa juga gitu loh. Jadi ya, bukan nggak dapet apa-apa, cuman misalnya kalau lu main away, lu bisa nge-gain banyak. oh pasti beda lah. Pasti main beda, bola. Pasti setuju beda, pasti beda gitu. Tapi kalau tadi Aldi kan sempat bilang nih, iya midfield kita kayak lebih santai segala macam. Ada press. Tapi gelandang-gelandang kita, Kevin Dix dan juga Nathan, ini juga mereka menunjukkan bagaimana mereka sangat hadir di sana. Mereka menunjukkan etos kerja yang luar biasa, nggak ada capeknya, nggak ada ampun-ampunnya. Luar biasa. Tanggapan kalian gimana? Luar biasa. Cuman lagi-lagi gitu loh. Karena gini, kita tahu Nathan seperti apa, kita tahu Paulo Pesci seperti apa gitu. Itu nama-nama yang memang udah bagus dan emang bukan baru diuji gitu loh, bukan baru dites. Emang itu andalan kita gitu, dan apa yang mereka tunjukkan kemarin di lapangan ya emang udah kayak yang coach Hardman bilang, pemain bintang kita bermain di levelnya. Selesai di situ. Cuman yang gua sayangkan adalah lu lawan peringkat 79 kok main kayak begitu jeleknya gitu loh. Berarti lebih kecewanya ke omannya kan sebenarnya? Oh iya dong. Oke. Apakah, pertanyaan kan jadi dua, apakah emang kita membuat Oman segitu kerepotannya kah? Atau emang Oman levelnya udah segitu gitu? Sama gini, gue balik lagi ya soal Oke. away ini. Bukan soal hanya ya namanya orang merantau ya. Apa away itu pasti mentalitasnya beda. Perhatiin deh, ketika setiap tim walaupun friendly match dia main home, pasti dia lebih ngotot. Dia nggak mau, dia malu juga main kalau di kandang itu kalah. Supporter banyak nih. Iya, supporter banyak. Nah, makanya misalnya kita away contoh ke Yordania. Mereka main home di Yordan, misalnya di Aman misalnya. Pasti mereka akan lebih ngotot dari kita. Itu beda mentalitasnya. Itu yang maksud gue tekankan kenapa perlunya main away. Kalau untuk AFF udah selesai lah ya, udah tinggal nunggu waktu kan nanti. Tapi AFC itu kan nanti masih lama. Saudi ya? Saudi. Riyadh ya? Januari satu Saudi macam-macam. Oh, ada Jeddah, iya. ada Riyadh, ada Damam. Iya. Nah jadi ada 2 atau 3 kali FIFA Matchday. Yang bawa 1 kali itu satu FIFA Matchday itu ada yang away lah. Gitu. Dan lawannya berat. Harusnya di November ya, karena kan Ya terserah. Juli salah satu itu. Juli Agustus Nggak kan mungkin di Saudi main panas ya. Juli Agustus kan dipakai buat AFF. Iya. Lalu September Oktober kan dipakai buat ASEAN Cup. Iya, iya. Yang baru Yang itu terakhir ASEAN Cup. berarti yang November. Yang November terakhir. make sense sih. Karena kan September Oktober November itu kan FIFA Matchday ya windownya Iya, kan iya, itu. iya. Yang 2 itu digabung jadi satu untuk ASEAN Cup gitu. Iya. Yang jendela September FIFA dan ASEAN juga Cup. Oktober. Sementara November menuju nanti kita main di Januari ada satu lagi tuh Iya. sebetulnya FIFA Matchday. Nah, itu bisa satu mungkin. 2 pertandingan bisa kita manfaatkan dua-duanya, satu away atau enggak. Atau dua-duanya away Cuman bisa. kan biasanya tren di mana kita akan tampil di Piala Asia, biasa tuh kita ngendon dulu di sana. Kalau ini nggak bisa kayaknya. Lalu mencoba untuk uji coba di sana Karena melawan ini satu kan tim sebelumnya. pemain-pemainnya kan dari Eropa nanti. Betul. Jadwalnya ketat, Karena agak kan susah. ini kan FIFA Matchday yang mereka berhak untuk Resmi. untuk Oh yang dipanggil. November maksudnya atau yang Bukan yang Januari. Oh yang Januari itu Asia kan masuk. jarak dari pertandingan di Eropa ke apa namanya ke Piala Asia itu nggak banyak. Betul. Maksudnya kan Paling kecuali Liga 1 bisa. Kayak Jepang kan juga pemainnya biasanya uji coba juga gitu kan sebelum Oh, uji pertandingannya. coba, ya. Walaupun pemainnya itu kan mainnya mostly di Eropa juga, tapi ketika dipanggil ya mereka wajib karena Nih, ini masuk kalender. pertanyaan, lu kan berdua lebih paham. Apa yang bikin Indonesia nggak juara AFF tahun ini? Ah ya nggak tahu lah belum kalau nggak bisa dijawab lah. Gue sih yakin itu gitu. Cuman apa yang bikin? Gini gue AFF ya, AFF. Artinya apa yang akhirnya bikin Indonesia bisa Iya. jadi juara? Iya, gitu gua loh. lah. Yang harus Oh kalau juara sih kayaknya. nggak mungkin tantangannya Kalau juara sih kayaknya. kalau ini kan udah ngejudge lebih kepada tantangan yang paling berat apa? Itu? Yang menurut gua tantangan itu pertama diri sendiri. Ego? Bukan. Namanya lu kalau belum pernah selalu itu susah. Pasti susah. Arsenal. Kan susah kan makanya kan? betul. Relate ya? Betul. Fans Arsenal. Betul. Itu pasti susah. Guardiola semua pelatih udah ngomong kalau kita belum pernah juara itu susah 30 tahun. Itu satu. Kedua, kita kan nggak bisa pakai Jahit Ses dan kawan-kawan kan yang diaspora. Jadi levelnya ini nggak beda-beda jauh dengan Thailand dan Vietnam. Jangan pernah meremehkan Thailand. Ya. Gua nggak pernah ngeremehin. Ya kadang-kadang ada kan udah king aja kan, Iya, baru menang king. begini king gitu loh. Tapi kalau dikasih tahu katanya lu menghina ya katanya. Maksudnya supaya kita down to earth bahwa Thailand ini basic main bolanya itu luar biasa. Mungkin udah berkali-kali gue kasih contoh waktu nonton Ratchaburi lawan Persib di GBLA. Itu gue kan ngeliat kalau kita nonton di stadion itu kan kita bisa lihat apa yang nggak ditunjukkan di kamera kan. Yang paling sering gue lihat pemain-pemain asli Thailand mereka itu gila umpan-umpannya, pergerakannya segala macam itu basic dan kayak nggak capek, nggak effort gitu. Ini kan sesuatu yang sangat mendasar. Nah, jadi mereka punya skill dasar yang bagus yang kita nggak bisa ngeremeh mereka walaupun kita mungkin sekarang akan ada Tom Hai, ada Eliano, Ivar Jenner gue nggak tahu. Nah itu satu Thailand. Yang kedua Vietnam. Vietnam kemarin di Piala Asia U23
Gila, Saudi dibikin bengek 120 menit, diajak lari terus Vietnam tuh. Dan dari mereka gue yakin 1, 2, 3, 4 ada yang naik. Jadi artinya lawan-lawan kita ini nggak gampang di AFF. Jangan kita merasa mungkin hasil ini kita 3-0, 4-0, langsung kita euforia. Kita senang iya, tapi ingat ini kekuatannya nanti nggak ada Kevin Dix, nggak ada Nathan, nggak ada Kipernya yang Hafner. pasti. Kiper gue malah agak sedikit yakin dengan Nadio. Maksudnya menurut gue ya Mas ya, gapnya nggak terlalu jauh nih. Nah nggak ada Ole di depan. Nah kita udah bahas tadi kan berkali-kali. Mas Aryo juga bilang Ole bla bla bla. Nanti nggak ada dia. Ramadan Sananta masuk, Hoki Caraka masuk. Oke, Hartman sudah mengatakan juga harus memanfaatkan pemain yang ada. Iya. Tapi dia sendiri Mentality. ngomong kan, dia sendiri ngomong lebih susah menangani. Dia ngomong nih bukan gue nih ya, menangani Super League. Nah ini jadi maksud gue tadi menjawab lebih banyak tantangannya nih. Dan makanya gue sempat bilang FIFA Matchday kali ini agak challenging, bukan challenging, agak bikin bingung mungkin ya Hartman. Apakah dia mau nge-push ranking FIFA, menurunkan pemain terbaik, kemarin udah. Nah yang besok nih kita mau lihat dia mau nge-push momentum ini, menang lawan Saint Kitts, menang lawan Oman, menang lawan Mozambik mungkin 4-0. Tapi kemudian AFF para pemain yang nanti akan jadi tulang punggung itu nggak dapat kesempatan. Nah ini yang besok menjadi pertanyaan karena dia sebagai pelatih mungkin ada mikir gini juga, mau impress, ya kan? Mau Wajar. impress. Wajar juga nggak salah. Menang bagus. Oke, dia dapat validasi. Tapi bagaimana nih dengan kesempatan yang sebenarnya bisa dimainkan untuk pemain yang bakal di AFF nanti? Misalnya siapa? Donitri salah satu. Donitri salah satunya. Donitri tapi kemarin kan cuma sebentar main. Nah, apakah dia inti starter? Kemudian siapa lagi? Back tengah itu yang krusial. Iya, back tengah ya karena Iya kan nggak ada Elkan, nggak ada Hubner. nggak ada Elkan, nggak ada Hubner, nggak ada Jai. Kenapa nggak dari sekarang main kayak begitu? Ya Kalau makanya pilihan dia. Nanti kita nggak tahu. Karena tuntutan federasi adalah Untuk peringkat. memenangi dua Betul. pertandingan itu. Makanya Ya, gue bilang ya, make semua sense. semua ada Ya, plus minusnya. makanya ketika Benar. kemarin, Iya, ketika kemarin starting 11-nya inti, gue bilang ya udah memang ini yang emang diharapkan untuk mendapatkan 3 poin Nah, dan mencetak gol dulu baru nanti pergantian pemain dan bener kan dilakukan. Nah, besok Besok gue rasa akan begitu juga. Start Oke. start dengan komposisi yang tetap Gitu. the best ya mungkin Rotasi. Ada beberapa rotasi. kiper gue bilang misalnya Paes lah udah pasti ya. hampir bisa pasti. bisa Martin Pas, bahkan bisa mencoba Nadio juga Iya, mungkin. kenapa nggak ya. Nadio langsung? Bisa Kalau- juga. karena ada pilihan. Gue sih Tapi kalau gue sih yang- lebih milih yang itu nanti sih Nadio. pergantiannya di lini tengah dan lini depannya mungkin itu yang akan dimanfaatin di babak kedua. Nah, sorry dari PSSI sendiri sebagai Nah, yang punya info A1, Yes. kita punya target juara AFF atau Udah sebut target kan. Oh, target, ya. Juara. Dan menurut gue sangat menghargai kalau gentleman. Artinya Ya, lu jangan abu-abu gitu ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, target. Kalau nggak juara pun kita lihat nggak juaranya gimana. Kalau udah mainnya bagus, kena tiang 3 kali, it's okay, nggak ada masalah. Jadi jangan abu-abu nanti kalau nggak juara, kita kan nggak bilang juara targetnya gitu. Oh, ngerti Jadi gue. gue lebih respect begini. Soal benar. Disclaimer Iya, duluan. Iya, disclaimer duluan. iya, Soal nggak tercapai ya gimana? Kita juga jangan Iya. langsung wah parah nih enggak. Kalau ternyata mainnya udah bagus, kita apes segala macem. Apresiasi tetap. Tetap apresiasi. gitu ya. gitu. Oke. Dan ini kan masih baru, John Hartman baru beberapa bulan. Jangan langsung Tapi, Iya dong. ini biarin baru. Namanya pelatih bagus, sistem kelihatan. Visinya ada Iya, dulu. iya. Kelihatan, itu nggak bisa bohong. ya. Iya, dan Sistem mentalitas. dan berani kita megang bola ternyata bagus juga. bisa Kita bisa nge-build dengan pilihan mulai dari kiper Whoever. yang tepat gitu. Iya. Maksudnya kemarin yang gua lihat perbedaan banget ya dari Sintayong lagi. Waduh. Cie. Termasuk belum di situ. termasuk ya termasuk dari Sintayong, Lalu? Patrick Kluivert dan juga terakhir Hartman disebut adalah umpan-umpan yang penuh risiko. Iya. Kan kita ngelihat nih yang kosong di sana nih. Iya. Tapi yang dioper yang diantara dua pemain itu Kelas. sering banget dan Kelas. itu yang membuat kenapa jarak pemain antara rapat itu penting ya karena lu bisa memainkan bola-bola seperti itu gitu. Umpan-umpan yang menyulitkan untuk dibaca, ada ruang kecil tapi lu manfaatin untuk jadi sebuah operan yang sukses. Tapi kan lu butuh akurasi yang tepat, butuh pengambilan keputusan yang tepat, butuh speed yang tepat segala macam untuk bisa membuat skema itu jalan. Tapi at least Hartman nunjukin bahwa kita bisa main seperti itu, nggak perlu main aman, ngelebar ke samping, nggak takut Kayak untuk Carrick ya, ada ke Hartman tengah. ya. Berani banget. Jadi nggak. Instant impact. Kayak Michael Carrick di MU. Instant Menyatukan impact. yang perlu Itu kita disatukan. perlu dan juga hargai, gak Menempatkan butuh pada waktu lama. tempatnya. Jadi gini, kalau main deket itu memang udah dari zaman Sintayong tuh dilakukan. Waktu di Piala Asia itu gue kan selalu ngikutin latihan mereka baik yang official maupun non di Al Egla. Dia selalu menekankan itu. Dan sekarang dilakukan lagi, mungkin diperbaiki, which is itu good. Jadi memang ya sorry to say, gue mesti bilang
ada di antara pelatih yang nggak ngejalanin kan. Antara Sintayong sama John sebut. Patrick Kluivert. Gitu. Iya kan, itu gua ngeliat langsung. Oke, jarak. JJ ngomong jarak, jangan terlalu jauh. Jadi sebenarnya ingredients ini udah bagus. Udah ada. Dan dua pelatih ini Sintayong dan John Hartman tahu melakukan itu. Tapi ada satu Patrick Kluivert nggak tahu. Gua kalau ada Aldi jadi lebih enak gua. Kepancing gua kalau ada Ludi. Terpancing banget ya. Iya. Ada salah satu orang juga nggak tahu maksudnya kemana. Ya kan kita fokusnya sama John Hedman aja dulu sekarang. Tapi makanya gua nganyam, tapi ada yang mengatakan, dulu juga gitu ya. Kenapa di antaranya enggak gitu? Iya, itu yang bikin Iya. Ada jeglongnya sedikit gitu ya. gitu lah. Oke. Tapi kita fokus dulu nih. John Hedman kan sekarang udah bagus nih ngelawan Oman udah 3-0 segala macam. Nah, ini ngelawan Mozambik nanti apakah akan terjadi rotasi besar-besaran? Ya tadi udah dijawab sama Mario gitu. Kalau Maksudnya bisa aja. Iya, kalau gue pribadi sih mungkin personelnya yang kalau pun diubah, yang main tetap yang udah punya jaminan. Misalnya di kanan Sandy Walsh gilirannya, Kevin Dix nggak main, Sandy Walsh yang main di posisi kanan. Lalu di tengah misalnya Jenner nggak main, Pelupesi karena tadi udah ada di preskon, artinya dia pasti start. 95% lah. Karena kalau pemain di preskon nggak start, kita harus bayar denda. Itu adalah Ilmu lagi. hal yang mesti diturunkan oleh pelatih ketika lo bawa pemain Kecuali cedera ya? di preskon. Iya. Di preskon H-1 ya. Kecuali cedera, Mas. Kecuali cedera gitu ya. Kalau lo preskon yang H-2, H-3 ya beda, orang-orangnya beda gitu. Cuman kalau H-1 udah pasti pemain itu harus starter. Ya, boleh enggak, tapi lo bayar denda, itu aja masalahnya di situ doang. Berarti Joey akan main. Nah, pasangannya bisa jadi Kelvin Verdong yang menggantikan Ivar Jenner. Masih komposisi terbaik gitu. Misalnya di depan Ole tetap dimainkan starter, kirinya Ragnar. Beckham kali diganti ya di mungkin rotasi. Beckham Kemarin diganti. nggak terlalu bagus dia. Mungkin diganti sama Jakob Sayuri, bisa aja seperti itu gitu. Jadi 8 pemain tetap mungkin pemain-pemain yang sudah terbiasa menjadi starter di timnas gitu. Ada beberapa tweaking yang misalnya kiri lo mau gantikan si Nathan, ya mungkin Donitri langsung dimainin di posisi itu, bisa juga gitu. Nggak di kanan lagi Mas Donitri. Ya dia, mungkin dia biasanya tuh di kanan tuh, gue ingat pertama kali ngeliat dia main di kanan itu waktu di AFF 2024. Jadi waktu itu kalau nggak salah dia lagi butuh jadi gol. gelandang bertahan juga di situ. Gila emang Iya, Donitri iya, kan. iya. Donitri emang Dan ada gila satu deh. yang Keren banget iya, sumpah. iya, dia Ini pindah. jersey gue kasih nama Donitri deh. Dia pindah. Suka banget Cuman gue kalau Donitri. dari default settingnya Back kiri tetap. Donitri ke kiri, kanannya karena kita punya Sandy Walsh, Iya, bisa iya. juga Walsh yang dimainkan di posisi itu. Oke, jadi untuk memaksimalkan gitu ya potensi yang sudah Jadi dimiliki gaskan. startnya Oke. karena mengincar gol dulu pastinya. Gue samari dikit aja. Oh, dikit aja Jadi boleh, sebenarnya silakan. paling mantep itu nanti besok nih kita menang, terus rotasinya juga jalan. Udah itu aja. Amin ya, semoga memang Iya. bisa seideal itu. Mudah-mudahan. Oke, kita sudah cukupkan bahas mengenai John Hedman. Tadi